Yang saya tahu, orang itu akan menuntut di saat rugi, di saat terjadi kerugian. Tapi yang terjadi adalah kalau zaman sekarang ini kan biasanya antara artis sama investor, biasanya artis nggak keluar uang ya, biasanya cuma jadi brand ambasadornya, yang keluar uang investor. Di situ baru investor pasti merasa, oh gue udah keluar uang nih, artisnya nggak keluar uang. Nah ini beda, saya dengan beliau keluar uang yang sama, budget nominal yang sama, tidak kurang lebih sedikit tidak ada. Saya nggak keluar uang, maunya kita namanya kerjasama harus keluar uang bersama saat itu. Jadi di saat keluar uang yang sama, ibaratnya dulu keluar uang cuma segini, nomor satu ya, keluar uang segini. Selama 1 tahun itu, alhamdulillah luar biasa penjualannya, sehingga di tahun akhir kontrak jadi 10. Harusnya itu untung ya? Untung nggak? Untung ya, oke. Jadi kalau menurut aku, kalau kita untung terus tiba-tiba salah satu pihak merasa selama bekerja sama, daripada kita meneruskan tidak ada kecocokan, terjadi permasalahan, nanti malah tiba-tiba jadi masalah yang lebih besar, mendingan kita tidak meneruskan. Tapi sepertinya beliau tidak mau untuk saya pada saat itu menyelesaikan kontraknya. Beliau maunya masih lanjut sama saya, sedangkan menurut saya kita sudah sangat-sangat tidak sepaham gitu. Akhirnya saya berjalan sendiri membuat produk saya yang lain gitu. Jadi kalau misalnya justru ini sebenarnya kaget banget sih gitu, kaget karena kalau orang nuntut itu kan biasanya kita ngalamin kerugian, terus modal saya nggak berlipat-lipat jadinya malah rugi baru nuntut. Ini saya juga rada bingung kalau orang nuntutnya berkali-kali lipat, data kita juga masih lengkap, transferan kita setiap bulan sampai 1 tahun masalah kontrak itu ada semua gitu, yang ada mutunya luar biasa nanti. Terus udah gitu modal pun kalau dibilang modal, ya modal udah pasti, namanya modal diputar ya pasti kan selama 1 tahun luar biasa kan hasilnya gitu. Nah dalam kerjasama ini kita juga, tadi saya udah bilang, kita mengeluarkan modal yang sama, apapun yang kita keluarkan selalu bersama. Tidak sekarang saya jadi artis, oh kamu udah pakai brand aku, kamu dapat segini aku segini, tidak. Kita modalnya bareng, keuntungannya juga dapatnya sama. Nah, dalam perjanjian 1 tahun itu memang kalau ada salah satu pihak yang tidak mau meneruskan, maka salah satu pihak tersebut boleh mengakhiri perjanjian kerjasama dengan mengirimkan surat pemberitahuan 1 bulan sebelum berakhirnya kontrak kerjasama. Dan itu sudah kita lakukan, tapi tidak diberi tanggapan oleh beliau, hanya WA saja, dia bilang tidak mau berhenti. Oke, jadi surat-surat kita sudah kita serahkan, tapi tidak ada balasan ya, karena ini juga sebenarnya pada saat itu yang ngurus manajemen, bukan aku. Jadi sebenarnya kalau mau tanya lebih lanjut intinya silahkan tanya ke manajemen, atau nanti akan diproses sama kuasa hukum aku. Sebenarnya aku tidak mau berprasangka buruk, karena cuma yang bagi aku agak-agak rancu adalah ini kan 3 tahun 4 tahun yang lalu. 3 tahun. Terus kenapa baru dibahas sekarang ya gitu. Terus kan WA aku masih ada, dan 1 bulan yang lalu Lebaran saya masih sama suaminya saling mengucapkan minal aidin, apa kabar. Tiba-tiba hari ini ada penuntutan. Setahu saya harusnya kita kalau masih punya WA, kalau ada selama kerjasama ada yang dirasa kurang mengenakan, yuk tanya WA baik-baik, kita sama-sama bersilaturahmi, ketemu, Mbak saya merasa gini, tidak langsung melakukan penuntutan. Jadi saya tidak tahu ini kenapa langsung begini, tapi mudah-mudahan prasangka buruk saya tidak benar, dan saya sebagai warga negara yang baik pasti akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan. Tim manajemen sudah mengumpulkan semua data kami dari sebelum kita bekerja sama kosmetik, dari mulai apa perjalanan jauh sebelum itu juga kita